Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi karya ilmiah bagian kedua. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2017 dan peta konsep untuk di video kedua ini difokuskan pada poin 3.15 dan 4.15, yaitu menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah serta mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Baik, langsung saja kita akan mulai di subbab yang C atau yang ketiga, yaitu menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menganalisis sistematika karya ilmiah. Teman-teman, karya ilmiah ini mempunyai sistematika yang khas. Ya, khas itu adalah mempunyai corak sendiri untuk menandai sistematika karya ilmiah. Nah, khas yang dimaksud adalah berdasarkan kaidah dari penulisannya. Ya, artinya karya ilmiah ini berjenis jurnal misalnya, terikat aturan akademis. Nah, pada dasarnya karya ilmiah ini mempunyai aturan umum. Adanya perbedaan menggambarkan corak aturan pada setiap institusi. Baik, kita langsung saja ke tugas ya. Ada dua buah jurnal. Ya, ini yang kolom kiri ini jurnal pertama dan yang kanan ini adalah jurnal yang kedua. Nah, dari kedua jurnal ini Anda semua dituntut untuk menganalisis bagian-bagian karya ilmiah dari kedua jurnal tersebut. Tujuan untuk menganalisis bagian-bagian dari kedua karya ilmiah berbentuk jurnal tersebut adalah untuk membandingkan, untuk menemukan nanti perbedaan maupun persamaannya. Nah, di sini saya contohkan ada jurnal yang bersumber dari https://ppsi.wad.ac.id ya, teman-teman nanti juga bisa membuka. Ini adalah jurnal pertama ya, penulisnya adalah Aji Septiaji dari Universitas Majalengka dan ini adalah surelnya ya atau surat elektroniknya. Ya, ada abstrak, pendahuluan, latar belakang, masalah, tujuan, kerangka teori, pembahasan dan hasil, ya, penggunaan peta pikiran digital, implementasi nilai-nilai karakter, penutup, simpulan, saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka ya. Nah, jadi kalau kita rangkum ya, sistematikanya secara garis besar ada abstrak, pendahuluan, kajian teoritis, simpulan, dan daftar pustaka. Oke ya, ini adalah judul karya ilmiah dari penulis Aji Septiaji. Oke, kita bandingkan untuk jurnal kedua, yaitu penerapan media film animasi ya. Penulisnya adalah Citra Tri Puspitasari, Nenden Sundari, dan Neneng Sriwulan. Oke, kita akan coba buka. Nah, ini adalah jurnal yang kedua, yaitu penulisnya Citra, Nenden, dan Neneng. Kalau kita amati ya secara saksama dan teliti, di sana ada beberapa hal juga untuk menandai bahwa jurnal ini mengikuti sistematika ya dari institusi yang mereka naungi. Secara garis besar, sistematikanya ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, serta daftar pustaka. Nah, kita bisa melihat sistematika berbeda dari jurnal pertama dan jurnal kedua. Ya, kedua jurnal ini yang membedakan tentu adalah aturan dari akademis instansi terkait. Ya, kalau menurut dari Aji Septiaji itu dari Universitas Majalengka. Kemudian kalau yang kedua, jurnal kedua ini dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kita juga bisa melihat fakta bahwa sistematikanya juga berbeda. Nah, ini artinya adalah karya ilmiah ini mempunyai aturan umum, ya, ada yang sama dan ada yang berbeda. Nah, perbedaan itu adalah menandai corak aturan pada setiap institusi. Oke ya, untuk hasil analisisnya teman-teman bisa baca, pahami dengan saksama. Oke ya, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu menganalisis kebahasaan karya ilmiah. Ya, corak bahasa karya ilmiah itu sangat kental dengan akademisi, yaitu mengandung unsur ilmu pengetahuan, teoretis, dan tentu ilmiah. Nah, maka pilihan katanya pun juga dibedakan menjadi tiga yang mendominasi dalam karya ilmiah, yaitu impersonal, reproduktif, dan denotatif. Nah, apa ketiganya ini? Kita bahas satu persatu. Impersonal yaitu kata ganti umum, ya, untuk mengganti saya
dalam hal karya ilmiah ini diganti dengan peneliti atau penulis atau pengamat atau observer. Jadi peran dia di dalam karya ilmiah itu sebagai apa? Ya, ini bisa menggunakan impersonal atau kata ganti umum seperti ini. Yang kedua adalah reproduktif, yaitu keajegan dan kepastian makna. Artinya peneliti, penulis, pengamat, observer ini menyampaikan data X. Ini maka nanti penerima atau pembacanya ini juga harus memperoleh informasi X juga. Ya, maka ajeg dan pasti maknanya ini penting sekali diterima oleh para pembaca atau penerima. Berikutnya adalah denotatif, yaitu lugas dan eksplisit. Makna yang dimaksud ini tidak mengalami perubahan dan disampaikan secara langsung. Jadi tidak berbelit-belit, apa adanya, tidak ada yang diubah, ya sesuai datanya juga. Nah, ini namanya denotatif. Nah, ini ada satu contoh di sini. Ada denotasi, saya ada konotasi. Tangan kiri Arman terkilir. Nah, ini maknanya memang posisi lawan dari kanan ya, kiri ini. Kemudian dikonotasi kiri, partai politik yang beraliran kiri ini adalah berbeda aliran atau ideologinya ini berbeda. Ya, panas ini denotasinya ya suhu. Kalau panas dikonotasi ini artinya bisa emosi, bisa juga marah. Hitam ini berarti denotasinya warna gelap, dan hitam untuk konotasinya bisa maksiat, kehinaan, ya. Besi denotasinya jenis logam, kalau konotasinya itu diktator. Kemudian manis ini rasa, kalau konotasi manis berarti cantik atau rupawan. Nah, ini perbedaannya, maka secara garis besar karya ilmiah ini menggunakan kebahasaan corak yang denotasi ya. Ya, artinya lugas dan eksplisit. Kalau mau ngomong kiri ya berarti posisi lawan dari kanan, kalau mau panas berarti suhunya. Ya, kita bisa ganti ini. Nah, itu adalah cara untuk menganalisis kebahasaan karya ilmiah. Baik teman-teman, di sini ada tugas ya. Tugas yang pertama adalah memilih ya, menentukan denotasi atau konotasikah kata yang bercetak miring pada kalimat-kalimat di bawah ini. Kita coba baca. Rencananya paman akan membuka bengkel di kota ini. Ya, tidak ada masalah ya di bengkel. Jadi jelas ini denotasi. Kemudian kamu baru sampai ke kampung halaman. Nah, ini kampung halaman ini maknanya adalah konotasi. Kenapa tidak diganti ke rumah saja? Kamu baru sampai ke rumah pukul 11 malam. Kemudian pada malam hari keadaan di kampung nenek sangat sunyi sepi. Ya, malam di sini juga tidak masalah jadi denotasi. Yang lain silahkan dicari sendiri, ditentukan sendiri. Untuk tugas kedua yaitu membuat kalimat yang masing-masing menggunakan makna denotasi dan konotasi. Ya, jadi kolom yang tengah deno, kolom yang kanan kono. Oke. Katakanlah saya mengambil contoh di jalan atau contoh katanya jalan. Kalau kita buat denotasi ya jalan utama dipadati kendaraan. Ya, ini nyata, tidak ada makna yang di implisit ya, artinya eksplisit. Kemudian lari, ideku lari berhamburan. Nah, ini lari dalam hal di sini tentu maknanya konotasi begitu. Nah, ini adalah dua contoh untuk di tugas kedua. Yang tugas ketiga yaitu teman-teman harus membaca, memahami cuplikan teks kasus mencuri sandal. Kemudian berdasarkan kaidah kebahasaannya ini tolong buktikan bahwa cuplikan teks itu merupakan bagian dari karya ilmiah. Nah, ini teman-teman bisa kerjakan ya dengan baik begitu. Baik, kita masuk ke submateri D, yaitu mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengungkapkan informasi berdasarkan isi karya ilmiah. Teman-teman, karya ilmiah ini diungkapkan dalam kegiatan diskusi. Ya, umumnya dalam kegiatan diskusi ini pengungkapan karya ilmiah ini tepat. Diskusi karya ilmiah ini bisa melalui kegiatan seminar, simposium, dan lokakarya. Nah, karya ilmiah yang didiskusikan ini berupa makalah atau bisa disebut juga sebagai kertas kerja atau bahasa kerennya adalah paper. Nah, makalah membahas persoalan dengan didasarkan pada teori untuk mendapatkan hasil atau temuan. Nah, jadilah nanti sebuah pengungkapan informasi berdasarkan isi ya. Nah, oke teman-teman, kita coba akan membahas mengenai karya ilmiah berbentuk makalah ya. Nah, ini caranya bagaimana? Cara menyusunnya bagaimana?
Oke, yang pertama yang perlu dipahami adalah membuat pendahuluan. Isinya tentu latar belakang dari masalah, perumusan masalahnya apa, kemudian prosedur pemecahan masalahnya bagaimana. Ya, kemudian diteruskan di tahap kedua, yaitu membuat satu pembahasan yang berisi uraian hasil kajian menggunakan data pendukung dan disertai argumentasi berdasarkan teori. Nah, setelah pembahasan ditemukan, maka barulah kita masuk ke simpulan. Nah, simpulan ini pemaknaan penulis berdasarkan hasil, kemudian mengacu objek permasalahan dan berkesesuaian dengan pendahuluan. Artinya mempunyai kesamaan atau berdasarkan pendahuluan di sini tentu dapat ditarik menjadi sebuah simpulan. Tentu yang terakhir mencantumkan pustaka yang digunakan, yaitu daftar pustaka. Ya, ini penulis nama ini sengaja dibalik karena agar teman-teman ingat ya, dalam menulis daftar pustaka diawali oleh suku nama yang terakhir dahulu, baru nanti diikuti nama pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya di bawah ini. Ada dua, ya, Eko Sasih dan Suherli Kusmana. Nah, ini namanya asli sebenarnya itu karena dibalik menjadi Eko Sasih dan Suherli Kusmana. Diikuti tahun, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Berikutnya, teman-teman ada tugas yang menyertai, yaitu ada 3 soal. Teman-teman dituntut untuk menentukan topik dari ketiga cuplikan teks di bawah ini. Dari buku apakah bahan-bahan untuk menulis topik seperti itu bisa kamu dapatkan. Kemudian apabila perlu diperkuat data, bagaimana cara untuk mendapatkan data-data itu. Oke, saya contohkan di nomor 2. Melalui kegiatan membaca buku, ini seseorang dapat memperoleh pengalaman tidak langsung yang banyak sekali. Memang, pendidikan merupakan hal yang berharga jika peserta didik dapat mengalami sesuatu secara langsung. Akan tetapi banyak bagian dalam pelajaran yang tidak dapat diperoleh dengan pengalaman langsung. Oleh karena itu, dalam belajar di sekolah dan dalam kehidupan di luar sekolah, mendapatkan pengalaman tidak langsung itu juga sangat penting. Nah, jadi jelas ya, karya ilmiah yang akan dikembangkan adalah meneliti, menganalisis, atau menemukan berdasarkan permasalahan yang ada. Ya, permasalahannya adalah literasi. Kemudian agar mendukung data-data literasi, kita juga bisa memanfaatkan sumber atau bahan penulisan seperti buku, internet, dan majalah. Nah, untuk memperoleh data mengenai literasi ini, maka dibutuhkanlah satu tahapan seperti wawancara, observasi ya, untuk menambah data-data penunjang. Nah, ini adalah caranya ya. Untuk nomor 1 dan 3, teman-teman silahkan kembangkan sendiri. Topik yang kedua yaitu menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Nah, ada 4 tahapan yang perlu diperhatikan dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama adalah menentukan topik terlebih dahulu. Saat penentuan topik, maka memang harus menarik perhatian penulis. Artinya, seorang penulis ini memulainya dengan topik-topik yang sekiranya memang menarik perhatian. Nah, setelah itu, topik tersebut tentunya harus dikuasai oleh penulis agar data-data, argumen-argumen, dan bukti pendukung ini memang dikuasai benar oleh penulis sehingga mudah untuk menyusunnya. Nah, berikutnya adalah aktual dan ruang lingkupnya terbatas. Ya, kalau ruang lingkupnya terbatas akan semakin memudahkan dan semakin dipudahkan karena nanti tidak terlalu melebar. Nah, ini memang harus ada batasannya atau ruang lingkupnya. Yang kedua adalah kerangka tulisan, ya, membuat sebuah kerangka. Nah, ini ada hubungannya dengan pengembangan kerangka juga ya. Ya, jadi contohnya di sini, ya, misalnya memang akan membuat karya ilmiah dengan judul peranan pemuda dalam pembangunan. Nah, ini penting sekali untuk dibuatkan kerangka dulu. Pendahuluan dulu, pembahasan, dan penutup. Nah, masing-masing tahapan ini tentu ada hal-hal yang harus dikembangkan. Nah, ini akan memudahkan dalam membuat kerangka serta mengembangkan kerangka. Nah, untuk mendukung ini semua, tentu harus ada tahapan pengumpulan bahan. Ya, seperti penentuan teori yang proporsional atau yang tepat, kemudian buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, ya, menggunakan wawancara, angket, observasi. Nah, ini adalah cara untuk mengumpulkan bahan-bahan sehingga karya ilmiah ini mudah untuk dikembangkan nanti. Oke ya, sehingga jadilah sebuah karya ilmiah. Oke ya, di sini ada tugas teman-teman.
bahwa buatlah sebuah karya ilmiah dengan topik atau masalah yang kamu kuasai. Susunlah karya ilmiah itu dengan langkah-langkah seperti yang telah kamu pelajari. Kemudian lakukan silang baca dengan salah seorang teman untuk saling memberikan koreksi. Nah, teman-teman bisa menggunakan tabel seperti ini. Baik teman-teman, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.